Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, Amin. dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk terus menggunakan waktu yang kita miliki Amin. pada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Kesempatan kita pada sore hari ini layak untuk kita syukuri bersama, dan selanjutnya doa keberkahan dan doa rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat ini ke jalan kebenaran. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita lebih lanjut mengkaji kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam pelajaran bahasa Arab Qurani, yang hari ini kita sudah mulai membahas pelajaran yang ke-15, marilah dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi usaha kita dan memberikan kemudahan di dalam usaha ini. Marilah kita awali bersama kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat pelajaran kita yang ke-15, judulnya adalah Al-Qadiru wa Ibaduhu as-Shalihin. Apa makna dari judul pelajaran kita ini? Allah yang Maha Kuasa dan hamba-hambanya yang saleh. Ya, Al-Qadir wa Ibaduhu as-Shalihun. Al-Qadir apa maknanya? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Siapa yang dimaksud? Allah. Wa Ibaduhu as-Shalihun. Allah yang Maha Kuasa Dan hamba-hambanya yang soleh. Dan hamba-hambanya yang soleh. Soleh. Baik. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum Kulun amana billahi la nufarriqu baina Rabbana wa ilaika masir. Ya, pada potongan pertama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa ada yang belum terpahami? Ada, Pak. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ada yang belum terpahami? Tubdu, Pak. Iya, tubdu. Kita beri tanda tubdu. Ada lagi yang lain? Oh, berantem. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jangan, Cik. Begitu sih. Baik, kalau tidak ada. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada lagi di situ.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ada yang belum terpahami di situ? Amanah, Pak. Iya, baik. Lanjutkan berikutnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nggak ada Pak sementara. Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ahadin Pak. Iya, baik. Oke, berikutnya wa qalu sami'na wa ata'na. Iya, oke, bagus. Terakhir, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Iya, Masir, Pak. Tidak Iya. Masir. Baik. Ya, baik. Mari kita kaji. Ada sementara ini ada 4 ungkapan yang masih perlu kita perhatikan lebih lanjut karena ada yang terlewat atau ini adalah kosakata baru yang baik. Untuk tubdu ini kuncinya adalah kalau sudah paham ini gitu ya, kalau sudah paham itu bisa membantu kita untuk memahami tubdu. Tuhfu tadi ya, tuhfu tidak masuk di dalam salah satu kata yang belum terpahami. Nah, ini kita bisa memahami. Bagaimana cara memahaminya? Seperti kategori ini ya. Ada as-samawat, ada al-ard. Nah, untuk membantu kita mengingatinya ini. Ada as-samawat dan ada al-ard. Nah, kemudian ini sebuah keindahan gaya bahasa di dalam bahasa Al-Quran itu ya, gaya bahasa dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ya hubungan antara satu dengan kata yang lain itu luar biasa sehingga kita kalau memanfaatkannya memahami satu bagian bisa membantu kita memahami yang lain. Ya baik, mari kita lihat ya. As-samawat dengan al-ard ya, gitu ya. As-samawat dan ada al-ard. Tuhfu apa artinya tuhfu? Menyembunyikan Pak. Dia menyembunyikan. Menyatakan. Kayak kamu menyembunyikan. Mari kita lihat begini ya. Kalau kata menyembunyikan arti dasarnya apa? Sembunyi. Sembunyi. Oke, baik. Arti dasarnya adalah sembunyi. Mari kita lihat luar biasanya hebatnya bahasa Al-Qur'an. Mari kita lihat. As-samawat dengan al-ard. Apa artinya as-samawat? Langit. Kalau al-ard Bumi. bumi. Matahari ada di mana? Ada di Tergantung kalau di timur. di timur. Kalau tenggelam di atas. Di atas. Di atas. Jauhan. Berpikir itu adalah membangun pemahaman dari apa yang sedang kita bicarakan. Jangan jauh-jauh. Ada matahari di mana di Ciputat juga ada. Lagi di Iya, di mana-mana tuh dong. Iya, kalau gitu kejauhan ini ulang lagi ya. As-samawat dengan al-ard. As-samawat artinya langit, al-ardi artinya bumi. Matahari ada di mana? Di atas. As-samawat. Mawat. Nah, baik. As-samawat dengan adanya matahari karakternya jadi terang atau jadi gelap? Terang. Jadi terang. Terang. Oke, bagus ya. Terang. Kalau terang itu ya, itu di langit, berarti buminya Di bawah. Buminya di gelap Pak. Gelap. ya, Gelap. kata kuncinya gitu ya. Tadi ya, langit, bumi, matahari di langit. Matahari di langit, langit jadi terang. Di bumi enggak ada matahari sehingga gitu ya. Gelap. Gelap. Jadi Gelap. gelap. Nah, sini jadinya karena dia disebut kedua, cocok nih gelap sembunyi.
Tuh. Paham nggak ininya? Logikanya? Ya. Nah, baik. Sekarang tinggal kita lanjutkan bahwa apa tadi? Sembunyi menyembunyikan di bumi. Nah, berarti tubdu ini rangkaiannya itu ke as-samawat. As-samawat tadi ada apa? Terang. Terang. Langit. Berarti tubdu ini apa jadinya kalau terang? Menerangkan. Jelas. Jelas. Lawan Menampakkan. dari tubdu, lawan dari Menampakkan. Tampak. tampak jadinya. Tampak jelas. Gitu jadinya. Tampak jelas ini selaras posisinya langit ya. Tampak jelas seperti jelasnya apa-apa yang ada di langit gitu ya. Nah, mari gitu ya kaitannya. Nah, kalau di langit ya, di langit terang, jadinya tubdu itu pasangannya. Langit terang, tubdu menampakkan. Al-ardi jadinya kaitannya ini sebagai lawan dari as-samawat, karakternya adalah gelap, jadi kemudian menyembunyikan. Sembunyi. Ibu-ibu sekalian cara membantu kita untuk mengingat. Hubungan antara tuhfu dengan tubdu ini bisa kita perkuat dengan cara memahami bagaimana karakter kalimat yang sebelumnya yang menyebut tentang as-samawat dengan al-ard. Dapat sekarang maknanya? Dapat, Pak. Ya. Kalau Ya. Pak, boleh nanya lagi sedikit, Pak? Ya. Ini kan kebetulan memang berbeda. Yang tufu itu tidak ada alif, Pak ya. Kalau tubdu ada alif. Jadi saya berpikir itu kan tufu kalian mungkin Pak itu domirnya. Nah, kalau yang sebentar. Maksud saya ini kan fi'il mudhari, Pak. Terus saya berupaya untuk memotong, untuk menghilangkan taknya, mencari 3 huruf dasar. Nah, 3 huruf dasar dari tubdu ini mungkin memang kalau lihat di kamus bisa saja, tapi saya ingin mencari dari sini. Nah, jadi kan yang tersisa kan huruf ba, dal, sama wawu dan alif. Nah, itu loh Pak. Saya sekarang berupaya untuk mencari 3 huruf dasar itu. Sekarang kan kalau saya bandingkan dengan tufu, taknya saya hilangkan, itu kan ada ho, ada fa, ada wawu. Iya. Kan 3 Pak ya. Nah, jadi saya agak bingung untuk mencari 3 huruf dasarnya. Nggak usah bingung lah. Gitu. Lah. Bingung itu mengapa gitu, nggak usah bingung. Ya cobalah kira aja lah kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Yang tubdu apa ya, ba, dal, sama apa ya? Sama wawu kali ya Pak. Ya udah dapet gitu. Terus di tufu. Oh, fa sama wawu. Udah, nggak usah bingung lah. Udah kan, dapat kan? Iya Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, posisi 3 huruf dasar itu ibu-ibu sekalian ada 2 posisi yang berbeda. Kalau kita belum pernah ketemu, lalu ibu-ibu mencoba memprediksi itu sekedar latihan nalar aja. Itu salah nggak apa-apa. Nggak ketemu juga nggak apa-apa. Tetapi berbeda ceritanya kalau kita pernah belajar pada pelajaran sebelum-sebelumnya, lalu kemudian mengidentifikasi 3 huruf dasar itu, lalu lupa atau keliru, kalau itu jadi catatan, gitu ya. Catatan kenapa kita pernah belajar lalu lupa, itu persoalan. Artinya ada yang belum sukses. Tetapi kalau kita belum pernah belajar, 3 huruf dasar kita prediksi tidak tepat, nggak apa-apa, itu sebuah kelebihan. Karena kita bisa menggunakan nalar kita untuk mendekati kebenaran. Gitu. Jadi posisinya berbeda. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang 3 huruf dasar itu ada 2 orientasinya.
Kalau kita pernah belajar sebelumnya, itu orientasi untuk melihat apa sukses apa tidak pembelajaran kita yang sebelumnya. Tetapi kalau belum pernah belajar, lalu kita mengkaitkan dengan 3 huruf dasar, itu artinya seberapa besar kemampuan kita untuk mendekati kebenarannya, gitu ya, yang informasinya. Itu aja. Nanti akan ada penjelasan-penjelasan lain tentunya. Ada penjelasan lain. Kita lanjutkan berikutnya. Mana, gitu ya. Ya, Pak. 3 huruf dasarnya apa kira-kira di situ? Alif, mim, nun. Iya. Coba kalau alifnya di barisnya di bawah bacanya apa? Oh, iman. Udah dapat udah. Iya, iman. Gitu ya. Ya, Pak. Baik. Kemudian berikutnya. La nufarriqu baina ahadin. Ahad ini kita pernah mempelajarinya mula-mula kita bertemu di pelajaran yang ke-8. Yang wahid itu Pak ya, kalau nggak salah Pak Ya, ya? betul. Di pelajaran itu. Ya. Itu ya. Iya Pak, nanti saya buka lagi. Wahid itu apa maknanya? Satu Pak. Bagus. Apa ada 3 huruf dasar yang sama antara ahad dengan wahid? Ada. Iya, oke, itu sudah bisa. Sudah bisa menjadi pengikat ya, menjadi pengikat bagi kita untuk mengingat ya, mengingat makna ahad berdasarkan kata wahid. Coba lihat di dalam ini ya, perjalanan sejarah ya, perjalanan sejarah. Umat Islam pernah kalah perang karena tidak satu komando gitu. Rasul mengatakan jangan turun dari bukit, ternyata para sahabat turun bukit sehingga terjadi kekalahan. Itu artinya kan tidak satu komando. Ibu-ibu ada yang ingat itu peristiwa perang apa? Perang Badar. Perang Badar Kalah. Uhud. Kalah. Perang Badar bukan? Yang lain? Ya. Uhud. Iya, itu dia yang lebih cocoknya. Yang kemudian para sahabat. Nah, kalau kita ibu-ibu, kalau ada yang pergi umroh kan salah satu ya tempat yang sering kita kunjungi Jabal Uhud. itu Jabal Uhud, tempat Uhud yang kemudian di situ juga ada kuburan para syuhada kan di situ. Iya. Dan para syuhada kemudian diperlihatkan ini dia bukitnya gitu. Yang dulu awalnya para sahabat itu mengalami kemenangan, musuh itu bercerai-berai. Nah, harta rampasan perang itu banyak. Para sahabat yang awalnya ditugaskan untuk menjaga di bukit itu tergiur. Merasa sudah menang lalu turun menyelisihi ya, tidak satu komando dengan instruksi Nabi. Nah, kemudian diserang balik. Itu di peristiwa Uhud ya. Uhud Ahad. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Al-Maksir ya. Mau nanya, yang itu kan tadi ahad berartinya kan artinya satu. Iya. Tapi kalau dia di Al-Quran kan artinya dia seorang pun, apa itu jadi kayak semacam idiom ya, baina ahadin, itu dijadiin satu arti. Masing-masing ya, masing-masing punya arti. Ya, masing-masing punya arti, sehingga nanti ketika satu kata dengan kata lain berinteraksi, berhubungan antara satu dan yang lain, bisa saja melahirkan arti-arti lain yang berbeda dari arti yang awal atau yang sudah kita miliki. Oh iya. Apa contohnya? Berarti dia artikan di antara satu bisa juga ya? Bisa itu. Persoalan itu bisa. Satu itu maksudnya siapa gitu. Dari rasul-rasul itu kan? Dari Nah, berikutnya. kalau kita rasul itu manusia atau bukan? Manusia.
Iya, gitu. Kalau ada satu manusia, kita bahasanya bisa Oh kita iya, katakan seorang. Betul. gitu. Nalar lagi ya. Iya, Ah, makasih Pak Guru. nah, gitu ya caranya ya. Eh. Oke, yang terakhir kata al-masir. Ya. Syir. Al-masir ini semakna dengan kata yang sering kita ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rajiun. Iya Pak, kembali artinya. Makanya saya bingung, kok rojiun kan kembali, kok masih kembali juga gitu. Makanya saya Ah, bingung. coba begini, begini caranya, cara memahaminya. Ini yang dulu saya sebut bahwa dalam bahasa kita menemukan fenomena bahwa satu bahasa Arabnya satu nih, ya, bahasa Arabnya satu, ketika diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu bisa memiliki beberapa makna, gitu ya. Kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, dia bisa memiliki beberapa makna. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang kita sering gunakan adalah, gitu ya, sering kita gunakan. Kalau masih ingat kata ini. Nah, Allah. Alah. Dulu pertama-tama kita menemukan bahwa kata Allah itu bisa bermakna apa? Di atas. Di atas. Bukan, itu mah nggak ingat masa lalu. Ayo kembali dulu ya kalau begitu ya.